Pria yang viral karena saling serang dengan samurai dan badik di Sidrap, Sulawesi Selatan ditangkap atas tuduhan mengancam orang lain. Pertikaian diduga akibat masalah utang piutang. Dalam video yang direkam oleh warga ini, pria berinisial B mengancam AR dengan samurai. Meski berusaha dipisahkan oleh seorang emak-emak, namun tidak berhasil. Panjang sekali dikasih begini anakku Kakak lagi tapel langsung dipukul pakai parang di serobok itu. Kini B harus mendekam di Polres Sidrap atas tuduhan mengancam orang lain. Dari hasil penyelidikan terungkap pertikaian dipicu masalah utang piutang. B awalnya menagih utang kepada AR sebesar 20 juta rupiah. Namun terjadi cekcok di antara keduanya dan berakhir dengan saling serang menggunakan samurai dan badik. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap dalam tewasnya seorang pedagang emas di Kota Jayapura. Pembunuhan yang awalnya diduga sebagai perampokan ternyata didalangi oleh istri korban. Dalam video yang beredar tampak terduga pelaku, Virgita Legina, digiring oleh petugas Polsek Muara Tami. Warga yang geram memadati rumah terduga pelaku saat proses penangkapan berlangsung. Wanita berusia 25 tahun ini merupakan istri yang menangis saat mengaku suaminya dianiaya hingga tewas oleh orang tak dikenal. Belakangan diketahui peristiwa tersebut didalangi oleh istri korban dengan dibantu selingkuhan dan teman-temannya. Motif sementara pelaku diduga ingin menguasai harta korban. Astagfirullah, aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Ya pemirsa, kasus seperti ini juga pernah terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana seorang istri tega membunuh suami dan anak tirinya hanya karena ingin menguasai harta korban. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang istri membunuh suaminya yang merupakan seorang hakim. Dalam hatinya ketika mengetahui perbuatan korban Jamaluddin dan membunuhnya. Zuraida Hanum dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada suaminya Jamaluddin. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin ditemukan tewas di dalam mobilnya di sebuah jurang di areal perkebunan sawit Desa Sukadame, Deli Serdang. Dari hasil penyelidikan polisi, ditemukan otak pembunuhan Hakim Jamaluddin adalah Zuraida Hanum, istri korban. Sandiwara Zuraida terbongkar lantaran kerap memberikan informasi janggal terkait kematian suaminya. Polisi menyebut Zuraida bekerja sama dengan dua eksekutor yaitu Jeffrey Pratama dan Reza Pahlevi. Zuraida mengaku terlanjur sakit hati karena kerap diselingkuhi oleh korban. Sementara itu, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Aulia Kesuma menyewa 2 eksekutor dan 3 orang lainnya untuk membunuh suaminya, Edi Chandra Purnama, dan anak tirinya Muhammad Adi Pradana dengan biaya 400 juta rupiah. Aulia yang menjadi dalang pembunuhan mengakhiri hidup suami dan anak tirinya dengan memasukkan obat tidur dan alkohol ke dalam jus tomat yang rutin dikonsumsi korban. Setelah korban tertidur, Aulia bersama anaknya Kelvin dan 2 eksekutor membekap korban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia. Rencananya Aulia Kesuma membuat skenario kebakaran di rumah yang ditempatinya bersama suami dan anak tirinya untuk menutupi jejak pembunuhan. Namun ketika api membakar garasi, pemadam kebakaran dan warga berhasil memadamkan api yang sempat membakar garasi. Kemudian rencana pun berubah. Aulia kemudian membakar mobil yang berisi jasad kedua korban di Sukabumi, Jawa Barat. Aulia tega membunuh suami dan anak tirinya karena masalah ekonomi. Ia terbelit utang 10 miliar rupiah. Untuk membayar utang, Aulia sempat meminta mendiang suaminya untuk menjual rumah, namun permintaan itu ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gara-gara suara batuk, seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya. Pelaku merasa terganggu dengan suara batuk korban. Seorang kakek di Jember, Jawa Timur menebas leher tetangganya hingga tewas. Peristiwa bermula ketika korban bernama Misran dan temannya Karno sedang berbincang di teras rumah Misran. Saat Karno pamit pulang, Karno batuk di depan rumah Misran. Pelaku yang berada di dekat lokasi langsung datang dan marah karena terganggu dengan suara batuk. Pelaku membawa celurit dan menebas leher Misran. Padahal yang batuk bukanlah Misran, melainkan Karno. Habis itu, Dok, Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini, yang pelaku ini keluar, itu cuma negor Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arif ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Kenapa? Ada permasalahan apa? Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Kini pelaku masih diperiksa intensif polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Makam seorang tokoh masyarakat di Pandeglang, Banten terpaksa dibongkar pihak keluarga. Penyebabnya diduga hanya gara-gara beda pilihan calon kepala desa. Pembongkaran makam seorang tokoh masyarakat di Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten diwarnai isak tangis keluarga. Bahkan salah seorang anak almarhum jatuh pingsan karena tak sanggup melihat jasad ayahnya yang sudah terkubur 3 tahun dipindahkan ke makam lain. Makam dipindahkan hanya gara-gara anak almarhum sempat diundang bakar ikan di rumah calon kades lain, membuat salah satu tokoh masyarakat setempat mengungkit perihal pemakaman ayahnya yang berada di tanah miliknya. Setelah pulang dari sana, Bapak Ade ini ditegur oleh Bapak Ihab selaku tokoh masyarakat dan Bapak Karta selaku tokoh DKM dan Bapak Epul sebagai tokoh pemuda, mengungkit-ungkit jasa-jasa yang sudah mereka berikan kepada si pihak Bapak Ade sebagai yang punya yang bapaknya dikubur di sana, sampai diungkit nama yang meninggal juga diomong gitu. Pihak Sekretaris Desa berharap masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak memicu kisruh pelaksanaan Pilkades nantinya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu memarahi petugas saat diputar balik di area penyekatan di ruas Jalan Raya Bogor. Kami akan segera kembali.